berada di sini kembali hadir di depan layar Healthy People semuanya. Kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda ingin memberikan edukasi hari ini terkait dengan macam-macam edukasi kesehatan untuk Healthy People semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Gigi Maharani yang akan membahas tentang waspada akibat dari penumpukan karang gigi. Nah, Healthy People biasanya aware nggak sih dengan kesehatan gigi dan mulut kita? Kadang-kadang masih banyak yang nggak ke dokter gigi kalau nggak sakit gigi gitu ya. Masih aja tuh kebersihan gigi dan mulut masih menjadi yang mungkin prioritas ketiga mungkin seperti itu ya dok ya. Betul. Masih banyak yang belum terlalu awas dengan kesehatan gigi dan mulut. Tapi pernah nggak sih Healthy People merasa gigi itu atau mulut itu tidak nyaman atau nafasnya nggak seger gitu ya, padahal udah 2 kali sikat gigi sehari gitu dok. Mungkin ada yang lebih tapi kok masih nggak enak ya gitu, dan kemudian mengganggu aktivitas ataupun juga bersosialisasi padahal sudah pakai masker ya dok ya sekarang seperti itu. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah tumpukan karang gigi. Gimana kita cara mengatasinya? Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Gigi Maharani gimana caranya agar mulut kita tetap bersih dan sehat, kemudian nafas kita juga segar, terhindar dari penumpukan karang gigi. Kita sapa dulu yuk untuk Dr. Gigi Maharani. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak. Kabar baik dok? Alhamdulillah sehat ya dok sehat, ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di sini, kepada Healthy People juga untuk kita memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Baik dok, untuk memulai obrolan kita hari ini dokter, mungkin boleh dibantu untuk definisi dari karang gigi ini sendiri gimana nih dokter? Kalau masalah untuk definisi ya, definisi karang gigi itu kan sebenarnya itu deposit dari plak atau sisa makanan yang mengandung mikroorganisme ya atau bakteri nempel kan pada gigi. Tapi dalam jangka waktu lama nih nempelnya. Setelah itu timbul pengerasan. Nah, pengerasan itu yang disebut dengan karang gigi. Jadi awalnya dari plaknya dulu. Awalnya dari plak. Nah, kalau untuk kebentuk plaknya ini gimana kalau dokter? plak itu kan sebenarnya lapisan tipis ya. Lapisan tipis lengket. Itu kan karena dari kumpulan kotoran, kumpulan bakteri atau sisa makanan lah ya. Itu yang nempel. Oke, baik. Jadi awalnya itu adalah adanya sisa makanan yang mungkin nggak bersih pada saat kita sikat gigi ya dok ya. Bisa jadi. Betul seperti itu. Nah, dari plak itu numpuk menjadi karang gigi seperti itu ya dok ya prosesnya ya. Baik dok. Nah, untuk karang gigi sendiri ini merupakan masalah umum nggak sih dok buat masyarakat dok? Sebetulnya kalau masalah umum ya memang umum terjadi. Umum terjadi ya dok? Banyak. Baik, itu biasanya mulai usia berapa kalau dari kasus-kasus pasien dokter ya yang untuk datang pemeriksaan gigi itu usia berapa dok mulai muncul karang gigi? Kapanpun. Yang penting itu memang sudah ada pertumbuhan yang lengkap ya, pertumbuhan giginya lengkap, baik gigi susu atau gigi permanen. Karena pertumbuhan kan ada 2 ya untuk gigi ya, gigi susu, gigi permanen. Nah, kalau dua-duanya itu anak kecil kan gigi susu. Iya. Kalau memang sudah lengkap dan memang sudah perlu dibersihkan ya istilahnya, ya sudah boleh. Sudah bisa berisiko untuk munculnya karang gigi ya dok. Kalau anak kecilnya itu masih belum makan belum banyak nih dok, gitu ya. Karena kan itu adalah tumpukan dari makanan ya dok. Dia masih minum susu, memungkinkan nggak dok? Minum susu bisa memungkinkan kalau memang sikat giginya itu kan mesti orang tua kan berarti kan sikat giginya memang kurang rajin dan kurang kejangkau semua gitu. Jadi bisa aja dok, nggak menutup kemungkinan kalau anak-anak yang sudah makan berat ya ibaratnya udah MPASI mungkin udah ada makanan-makanan lunak yang masuk, tapi masih yang minum susu pun masih bisa juga ya dok terjadi bisa, ya? Karena kan ada plaknya juga di situ kan. Baik dokter. Nah, untuk tanda-tanda munculnya karang gigi di mulut kita apa dok? Yang bisa kita, ibaratnya kalau kita mau deteksi sendiri nih dok ya. Yang pertama bau mulut. Yang kedua gusi mulai kemerahan Mbak. Gusi mulai kemerahan kan berarti itu gusi udah radang ya. Kalau gusi radang biasanya cepat timbul ini perdarahan. Gusi mudah berdarah. Nah, yang ketiga yang lebih ini lagi, kalau sudah makin banyak giginya gampang goyang. Oh, giginya gampang goyang. Nah, itu harus waspada itu. Kalau tiga itu.
Baik, itu tiga tanda-tandanya dok ya. Yang lebih utama, yang terutama yang paling diwaspadi adalah ya itu tadi giginya mulai bergoyang ya dok. Paling bahaya kalau giginya sudah gigi tetap. Ya. Nanti kalau giginya yang pertama bau mulut dulu nih. Kenapa? Oh iya pastinya dok ya, pastinya bau mulut mengganggu juga sosialisasi kita ya dok ya, bersosialisasi jadi kayak nggak pede gitu ya dok ya. Baik. Nah ini bisa selain dari tadi yang dokter sebutkan itu kan berarti sama saja dengan mengganggu kesehatan di area mulut ya dok ya. Nah ada hal-hal lain lagi nggak sih dok yang bisa mengganggu nih kalau si karang gigi ini nggak dibersihkan atau tidak ditangani dengan tepat? Kalau dari sisi kesehatan gigi ya, itu kan menyebabkan jaringan pendukung gigi, kan setiap gigi kan punya jaringan pendukung gigi. Itu kan jadinya kurang kuat. Nah, yang tadi disebutkan akhirnya kan gusinya merah, terus radang, giginya goyang kan, untuk yang masalah kesehatan gigi. Iya. Kalau sedangkan untuk kesehatan yang umum ya, itu kan dari penumpukannya dari sisa makanan itu, yang mikroorganisme yang menempel di karang gigi, masuk ke aliran tubuh kan, masuk ke aliran tubuh, terus nanti terjadi peradangan kerusakan, dari kerusakan itu nanti jadi penyumbatan di pembuluh darah. Kalau sudah terjadi penyumbatan, biasanya kan resiko untuk penyakit jantung atau kadang stroke ya, itu lebih tinggi. Oke, baik dok. Nah ini yang hubungannya kadang-kadang kita suka nggak paham ya dok ya, kita orang awam, hubungannya antara sakit jantung sama gigi gitu ya. Ini sudah dijelaskan hari ini oleh dokter Gigi Maharani kalau hubungannya ya itu. Jadi kalau ada penumpukan kotoran di gigi ya dok ya, dan kemudian nanti bisa menjadi menyumbat aliran darah. Ya, gitu, tapi dok, bukan juga dari karang juga ya, bisa dari gigi yang berlubang. Oh ya. Iya, bisa jadi gigi berlubang kan di situ banyak bakteri juga masuk ke aliran darah kan. Nah, itu sama. Jadi memang mulut itu ya harus sehat. Di dalam mulut kan banyak mikroorganisme bakteri gitu ya harus sehat. Baik dok. Nah faktor penyebab munculnya karang gigi ini apa aja dokter? Faktor penyebabnya sih yang jelas karena kebersihan mulut ya. Kebersihan mulut kan mungkin kurang terjaga. Kebersihan mulut, bisa juga kekentalan ludah. Semakin kental ludahnya, semakin cepat timbul karang. Karena kan sebetulnya air liur itu kan self cleansing kan, bisa membersihkan. Nah kalau dia kental, ya jadi kurang bersih, kurang bisa membersihkan. Tuh. Terus pH air liur. Kalau semakin basah, semakin banyak timbul karangnya lebih cepat. Terus makan juga, makan yang jangan terlalu banyak makan yang gula ya, mengandung gula dan karbohidrat. Nanti bukan cuma gigi, nanti juga kan diabetes juga. Iya, benar dokter. Itu bisa banyak faktor yang mempercepat timbulnya karang itu dari situ. Baik dok, nah tindak lanjut dari nyambung dari yang faktor-faktor yang tadi dokter kan dokter sudah tadi sebutin untuk air liurnya itu kalau kekentalan air liur ya dok ya itu kalau makin kental bisa meningkatkan risiko penumpukan terjadinya karang gigi. Kemudian satu lagi adalah pH-nya ya dok. Iya pH-nya. Nah itu gimana caranya supaya air liur kita yang diproduksi itu tidak kental. Kemudian pH-nya juga seimbang dok. Kalau kental memang sebetulnya produksi memang dari dalam, tapi kita bisa menyikapinya dengan banyak minum air putih. Netralisir pH, netralisir kekentalan itu banyak minum air putih sebetulnya di sini. Jadi untuk kesehatan gigi pun perlu air putih juga. Baik. Selain kesehatan ginjal ya, betul. Ternyata kesehatan gigi dan mulut untuk air putih sendiri ini sangat bermanfaat ya dok. Kalau kan air putih boleh diminum atau disarankan untuk diminum 2 liter per hari ya dok. Nah kalau misalnya minuman-minuman lain dok, gimana dok kalau untuk di gigi? Nggak bagus atau? Minuman yang bersoda gitu maksudnya? Ya entah bersoda, entah kemudian sirup gitu ya dok. Berwarna ya. Kalau yang berwarna itu memang pengaruhnya ke pewarnaan gigi. Kadang-kadang kan ada yang, atau teh nih katakan, sering minum teh atau kopi. Nah itu nempel ke itu kan ke gigi atau perokok. Perokok itu kan juga nikotinnya nempel di gigi. Apalagi kalau yang namanya perokok sama mohon maaf minum alkohol ya.
itu sebetulnya kan bisa mengurangi produksi air liur juga. Jadi makanya kenapa lebih sering timbulnya karang gigi dari perokok sama peminum itu dari situ, karena produksi air liurnya jadi agak terhambat. Ya dok. Ya. Oke, baik. Selain dari mungkin bau mulut ya dok. Ya. Seperti itu kan kalau kalau itu. Kalau bis merawan mungkin yang mungkin efek nikotinnya atau apa gitu ya dok. Nikotinnya yang nempel itu biasanya nikotinnya. Baik dok. Nah itu dia manfaatnya, berarti healthy people jangan minum yang lain-lain selain air putih ya. Baik. Oh ya, healthy people jika ingin mengajukan pertanyaan langsung gosok gigi. Pokoknya itu langsung gosok gigi gitu. Healthy people kalau ingin mengajukan pertanyaan silakan untuk diajukan melalui DM Seragam Rumah Sakit Harapan Bunda atau bisa melalui kolom chat selama live ini berlangsung ya. Dok, udah ada yang nanya nih ternyata dok, kita geser sedikit ke pertanyaan ya dok. Ya. Apakah karang gigi bisa membuat gigi renggang-renggang atau tidak rata dok? Ada pengaruhnya nggak nih dok? Gini, jadi biasanya awalnya giginya renggang dulu. Giginya renggang karena mungkin kan sudah ada yang dicabut tapi tidak memakai gigi palsu. Jadi dia kan geser. Nah dengan bergesernya itu kan jadi kadang-kadang nyikatnya itu kan kurang bersih ya, karena ada celah-celah itu kurang bersih. Akhirnya karangnya itu justru lebih gampang timbul di situ. Jadi sebenarnya bukan karena renggang, tapi mungkin sudah mulai jaringan pendukung giginya juga nggak kuat. Jadi mulai bergeser giginya. Ditambah dengan adanya terbentuknya karang gigi tadi ya dok. Jadi memang kekuatan dari jaringan pendukung giginya itu sudah kurang bagus karena perkarangnya itu udah timbul di situ. Nah, jadi sarannya dokter datang untuk diperiksa ya dok? Ya, bisa mesti bersihin supaya karena kalau makin renggang makin gampang goyang kan, karena nggak ada penahannya kan. Makin goyang nanti. Baik, jadi nanti healthy people yang tadi bertanya silakan datang untuk konsultasi dulu. Kemudian mungkin jika memang ada kondisi di mana karang giginya ada penumpukan karang gigi bisa dibersihkan dulu. Kemudian nanti kalau yang renggang-renggang itu bisa dibantu dengan mungkin ya dok ya penambahan gigi palsu mungkin ya dok. Iya, kalau memang itu renggangnya berapa mili mesti diperiksa dulu kan. Atau apakah penyebabnya dari belakang memang jadi udah ada yang dicabut. Atau pakai itu ya dok ya, kawat gigi ya dok. Ya bisa. Baik. Oke. Untuk mengatasinya nih dok, kita tadi udah ngomongin nih penyebabnya, kemudian juga faktor risikonya kalau tidak dibersihkan. Nah, untuk mengatasi kondisi penumpukan karang gigi atau karang gigi yang sebenarnya belum menumpuk tapi udah ada, ini gimana dokter? Ya dengan pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi itu kan karena itu kan ada alatnya sendiri, namanya ultrasonic scaler. Nah itu memang khusus untuk membersihkan karang gigi. Itu adalah ada alat khusus untuk pembersihan karang gigi. Jadi kalau misalnya kita membersihin sendiri di rumah belum bisa ya dok, belum bisa membantu ya? Iya, memang perlu alat khusus. Ada alat yang manual juga ada. Biasanya kan tahapannya itu memakai ultrasonic scaler itu ya. Setelah itu kalau ada yang tidak terjangkau, biasanya pakai alat yang manual. Baik. Jadi awalnya tapi tetap aja nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, iya pasti ya dok. Bingung juga ya untuk mencari di mana letak karang giginya itu kan pastinya kalau dokter gigi yang melakukan itu pasti ada alat-alat khusus, alat-alat bantunya. Kita kan pakai kaca mulut ya, jadinya kan tahu di mana yang harus. Kalau sendiri agak bingung ya. Nanti malah kena gusi luka ya dok. Berdarah. Gusi berdarah. Kemudian kapan kita harus datang untuk ke dokter untuk melakukan pemeriksaan karang gigi tadi dok? Sebaiknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu memang tidak hanya membersihkan karang giginya, tapi memang periksa rutin gigi kan 6 bulan sekali. Kadang-kadang kan pasien tidak ngeh ya, karena merasa sehat aja, karena nggak ada keluhan. Kan kadang daya tahan tubuh juga pengaruh. Kalau memang daya tubuh bagus, lubang sudah dalam pun kadang kan nggak berasa sakit gitu. Ternyata memang di situ ada yang lubang, ada yang harus dicabut, kadang-kadang sudah sampai sisa akar itu. Nah karang giginya, nah itu dari situ udah periksa rutin 6 bulan sekali itu memang manfaat. Baik dok. Jadi disarankan adalah untuk pemeriksaan rutin 6 bulan sekali, sekaligus dilihat
selain ada pemeriksaan karang gigi, nanti juga bisa dilihat untuk kondisi yang lain. Ya, kondisi betul. Kesehatan giginya yang lain ya. Betul. Baik dok. Nah untuk sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan karang gigi ini, ada pemeriksaan lain nggak sih dok yang penunjangnya maksudnya? Sebetulnya ya kalau pemeriksaan karang gigi itu sebenarnya nggak ribet ya, tapi ada yang tertentu. Katakan kita tanya ya, kalau dilihat dari status itu ternyata minum pengencer darah, umpamanya pasien tersebut minum pengencer darah dan dilihat karangnya banyak. Kalau karangnya yang biasa aja sih nggak masalah ya. Kalau karangnya banyak dan berarti nanti timbul darahnya juga banyak pendarahannya, biasanya disarankan untuk stop dulu pengencer darahnya. Stop dulu. Sama halnya seperti orang mau cabut gigi kan stop dulu 4-5 hari sebelum, 4-5 hari sesudah. Kalau memang banyak ya, Tapi kalau enggak masalah. Nggak ada masalah. Bisa, tetap aja kita langsung lakukan. Baik. Diperlukan pemeriksaan ronsen gigi dulu atau enggak dok? Biasanya? Kalau untuk karang gigi enggak ya? Enggak. Bisa langsung ya? Bisa langsung, kecuali keluarnya nih gusi mudah berdarah. Gusi mudah berdarah tapi dilihat giginya bersih. Nah bisa gitu di ronsen karena biasanya memang jaringan pendukung giginya memang yang kurang sehat. Jadi melalui pemeriksaan dulu, kemudian nanti dokter menentukan apakah bisa langsung dilakukan tindakan pemeriksaan karang gigi atau perlu adanya penunjang dulu yang lain. Baik. Dok, tadi dokter sempat nyebutin dilihat karang giginya banyak sekali atau enggak gitu. Ini saya rasa-rasa penasaran juga. Karang gigi yang banyak sekali itu biasanya nggak dibersihin berapa lama dok? Ada pasien saya gini, dok maaf ya dok, jadi buangin sampah di dalam mulut saya itu saking banyaknya mbak. Itu ya kalau seperti itu sih pasien nggak bakalan bilang ya seberapa lama. Yang jelas merasa saya udah gosok gigi gitu. Saya udah gosok gigi loh dok, tapi kenapa ya itu kembali lagi kalau mungkin kekentalan ludah atau pengunyahannya satu sisi mbak. Jadi ngunyah itu harus seimbang kanan kiri. Kalau umpamanya satu sisi banyak kanan aja yang dipakai, kirinya nggak dipakai, itu justru karangnya numpuknya di situ. Justru yang nggak digunakan malah terjadi penumpukan. Karena kan ludah nggak ke situ kalau ngunyah itu kan. Padahal kan ludah kan dibutuhkan untuk menetralisir. Nah itu banyak kayak gitu. Jadi penyebabnya karena pengunyahan satu sisi. Karena kita kadang-kadang kebiasaan di kanan. Iya, faktor kebiasaan sama faktor sebetulnya ada gigi yang berlubang yang kalau buat makan sakit. Iya betul. Tapi nggak berobat. Jadi ketawanya di situ mbak. Ketawanya di situ. Kenapa nggak ini sakit ya bu kalau buat makan? Nah baru bilang iya. Nah udah kebiasaan kan. Kebiasaan akhirnya jadi bikin nggak sehat sih. Jadi baik dok. Nah untuk prosedur untuk pembersihan karang giginya ini sendiri gimana dok? Kalau prosedurnya kan memakai alatnya alat ultrasonic scaler. Nah itu kalau yang nggak kejangkau ya itu pakai alat manual. Nah semua permukaan harus dibersihkan. Setelah selesai semua sudah bersih baru dilakukan pemolesan. Pemolesan itu pakai sikat ya, beras yang lembut biasanya dicampur pasta. Nah itu dibersihkannya pakai itu. Baik. Itu biasanya berapa lama ya dok? Tergantung tingkat keparahan dah. paling lama dokter gigi Maharani menangani pemeriksaan karang gigi paling lama berapa lama dok? Setengah jam lebih sih. Enggak sampai 1 jam sih. Setengah jam lebih. Ya. Kalau memang itu benar-benar itu mbak. Jadi supaya kita juga tahu ya bisa meluangkan waktu berapa lama nih di dokter gigi untuk pemeriksaan karang giginya gitu ya. Karena pegel juga ya dok. Mulutnya terbuka terus pada saat kan, itu. Makanya kadang-kadang kan kumur dulu biar istirahat juga. Baik dok. Nah ini biasanya ada timbul nyeri nggak sih dok pada saat tindakan bersih? Setelah atau pada saat? Pada saat dan kemudian juga mungkin setelah. Kalau pada saat tergantung tingkat keparahan juga. Kalau memang banyak, memang agak ada ngilunya. Karena kan di bawah gusi kalau banyak itu mbak. Di bawah gusi kan otomatis ya itu agak ngilu. Setelahnya juga biasanya pengaruhnya masih ada darah ya, perdarahan sama nyeri. Itu karena ini sebetulnya dia menyesuaikan dulu. Menyesuaikan dulu dari proses scalingnya itu kan. Biasanya kan gusinya kebuka semua mbak. Kalau yang udah kebuka gitu kan
pasti ngilu, pasti sensitif, kena rangsangan. Jadi setelah itu memang biasanya agak nyeri. Nanti kalau gusi mulai menutup, mulai sembuh, ya kembali normal. Oke. Baik dok. Nah, efek sampingnya ada nggak dok setelah pemeriksaan karang gigi? Setelah, timbul, ya itu perdarahan sama nyeri. Ya, tapi maksudnya karena butuh penyesuaian aja. Tapi nggak ada efek samping yang lain dok? Enggak. Relatif malah aman. Justru lebih enteng. Kadang pasien juga jadi enteng ya dok. Soalnya tadinya terlalu banyak gitu kan. Setelah dilepas kan, jadi yang tadinya ketutup karang kebuka semua kan. Tapi nggak maksudnya enteng area giginya ya dok ya? Berasa lebih fresh kan ya dok? Iya mungkin begitu. Nggak juga enteng kemudian menurunkan ini ya dok ya, kilogram berat badan ya dok? Mungkin turun 1 on kali. Bahaya tuh dok kalau turun yang banyak ya dok ya akibat karang gigi. Baik dok. Nah ini ada batasan usia nggak dok untuk pemeriksaan karang gigi? Nggak ada. Ada kapanpun. Pokoknya kalau pertumbuhannya sudah lengkap, baik gigi susu atau permanen ya. Kalau memang perlu dibersihkan ya dibersihkan. Baik. Berarti orang usia lanjut juga boleh ya? Boleh. Sama ini dok pertanyaan juga ada nih nyambung nih. Ibu hamil boleh nggak dok scaling? Boleh. Kalau ibu hamil boleh karena justru kadang ada yang pengaruh hormonal, gusinya tuh merah mbak, gusinya tuh merah, terus mudah berdarah. Nah itu malah justru dibersihkan. Walaupun nanti setelah melahirkan kan akan kembali lagi otomatis karena pengaruh hormonal. Tapi kan bisa jadi karena memang sudah ada karang sebelumnya kan, jadi nggak apa-apa. Boleh, apa-apa ya, aman, nggak ada masalah ya, aman ya. Baik. Ya. Berarti untuk ibu-ibu hamil, hati people yang sedang hamil nih, bumil-bumil. Jangan lupa untuk tetap melakukan pemeriksaan gigi ya ke dokter gigi, kemudian pemeriksaan karang gigi juga boleh kata dokter gigi Maharani ya, karena relatif aman ya dok ya untuk ibu hamil, karena ya itu masalah hormonal tadi bisa jadi untuk penumpukan gusi yang mudah berdarah, kemudian karang gigi yang juga mudah terbentuk gitu ya dok ya. Jadi harus dibersihkan hati people seperti itu. Nah ada pantangan makanan dan minuman nggak dok setelah pembersihan karang gigi? Jangan terlalu yang panas ya. Kalau habis itu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jangan terlalu manis. Terus jangan yang teksturnya jangan yang keras. Karena kan masih penyesuaian kan. Teksturnya yang lembut dulu. Nah, ada juga yang jangan yang makanan yang menusuk gusi gitu, Mbak. Katakan kayak keripik nih. Kalau keripik itu kan tipis-tipis gitu ya, kan bisa menusuk gusi padahal gusinya itu kan sedang proses penyembuhan karena terbuka tadi kan pemeriksaan karang. Nah sebaiknya itu sama bagi yang merokok atau peminum, ya jangan dulu. Ya karena kan nanti jadi produksi air liur menurun timbul karang lagi. Baiknya sih langsung berhenti ya dok, berhenti merokok dan minuman beralkohol seperti itu people ya dok. Nah ini berapa lama dok disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman itu? Enggak 1-2 hari aja. 1-2 hari aja ya. Habis itu sih silahkan. Cuma ya tetap aja yang maksudnya yang makanan yang terlalu merangsang untuk timbul karang ya dihindari ya. Dikurangin ya. Nah untuk mencegahnya nih dok untuk penumpukan karang gigi, mungkin kan tidak bisa kita hindari ya dok. Kadang-kadang sikat giginya mungkin tadi dokter bilang nggak sesuai. Nah, sikat gigi yang sesuai itu seperti apa? Timingnya atau waktu-waktunya itu yang baiknya nih seperti apa dok? Dan kemudian pembentukan karang gigi ini bisa dicegah atau tidak gitu dok? Nah, kalau cara mencegah nih ya, cara mencegah itu kan yang pertama sikat gigi. Ya, sikat gigi minimal 2 hari sekali. Nah itu juga timingnya itu harus yang tepat ya, maksudnya. Kadang-kadang kan habis mandi atau pas mandi gosok gigi. Padahal dia belum makan, belum apa gitu kan. Nah sebaiknya gosok gigi setelah makan. Setelah makan pagi sama mau tidur. Nah itu gosok gigi yang benar ya. Cara penyikatan juga harus benar. Menyikat itu benar kan mesti harus memutar ya dari atas ke bawah. Itu cara penyikatan. Sama benang gigi mbak. Dental floss. Iya. Itu sebetulnya juga perlu juga. Kalau memang dia yang bercelah itu kan pakai sikat gigi susah kan nggak kejangkau. Nah itu pakai benang gigi. Itu. Nah terus yang mencegahnya yang menghindari
makanan yang itu kan tadi, banyak gula atau karbohidrat. Tuh. Baik dok. Nah untuk tadi dokter bilang gosok gigi atau sikat gigi itu baiknya kalau pagi setelah makan pagi atau sarapan healthy people. Nah buat kita yang mungkin mau berangkat kerja ya dok, biasanya nggak sempat sarapan di rumah, jadi sarapannya di kantor. Nah itu gimana dok? Kan agak-agak nggak enak ya dok, berangkat belum sikat gigi gitu dok, meskipun pakai Karena masker. kebiasaannya. Nggak apa-apa sih, maksudnya Boleh kalau sikat memang gigi lagi? boleh setelah maksudnya di kantor kan sarapannya di kantor gitu. Boleh kasih aja jeda, makan setengah jam lah, baru gosok gigi. Baru gosok gigi. Jadi mesti di tas harus bawa sikat gigi. Ya itu dia nih pesannya hari ini adalah jangan lupa sediakan sikat gigi di tas ya dok ya. Betul. Jadi buat gosok gigi kalau habis sarapan di kantor. Iya. Gitu dok. Nah kalau nih dok ada pertanyaan dok dari healthy people, pasien diabetes boleh scaling nggak dok atau pembersihan karang gigi? Justru sebetulnya kalau pasien diabetes itu pengaruhnya ke kesehatan gigi itu memang gusinya kan merah. Gusinya merah, terus memang mudah berdarah. Nah, kalau umpamanya perlu dilakukan tindakan untuk pembersihan karang gigi demi kesehatan, nggak masalah sih. Toh kita yang nanti kan tahu, oh ini gula darahnya sekian nih. Iya. Kalau sampai di atas 400 gitu kan, tapi kalau masih di ambang batas, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Mungkin ada khawatiran kalau ada mungkin kan tadi keluar darah, ada luka gitu ya dok, mungkin takutnya lama sembuhnya atau gimana? Nah itu makanya kita biasanya seperti tadi penunjang sebelum melakukan tindakan scaling kan kita harus tanya dulu diabetesnya yang bagaimana nih, lukanya cepat sembuh apa enggak nih. Baik, jadi pada saat pemeriksaan sebelumnya nih healthy people pasti dari dokter juga akan tanya-tanya dulu ya dok ya gitu untuk apakah ada kondisi bawaan atau penyakit yang memang sudah diderita oleh si pasien gitu dok ya. Nah diperlukan kalau ada misalnya tadi diabetes mungkin diperlukan tindakan penunjang dulu ya dok yang lain misalnya hasil laboratorium atau gitu perlu ya dok ya. Betul. Sama yang tadi bilang kalau memang minum obat pengencer darah. Oh ya. Terutama kalau untuk pasien-pasien yang jantung ya dok, hipertensi, biasanya kan dikasih pengencer darah. Nah kalau karangnya banyak, itu biasanya anjurannya stop dulu. Baik dok. Nah lanjut dok, ini ada mitos atau fakta dok. Mitos atau fakta dental scaling atau pembersihan karang gigi, ini bisa menyebabkan gigi lebih tipis atau sensitif, benar nggak nih dok? Mitos ya. Soalnya kalau membersihkan karang gigi itu kan pakai alat khusus mbak. Alat khususnya yang namanya ultrasonic scaler itu bukan alat untuk ngebor gigi. Jadi memang hanya untuk mengungkit itunya saja, karang giginya aja. Nggak akan menjadi tipis lapisannya. Oke, baik dok. Jadi ini berarti mitos ya healthy people kalau untuk scaling gigi jangan jadi alasan nanti giginya lebih jadi tipis jadi sensitif nggak mau pemeriksaan nggak mau dibersihin karang gigi ya jangan nanti malah lebih parah akibatnya dok ya. Baik dok. Nah healthy people ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Sudah nggak ada lagi yang ingin bertanya. Nah dokter sebagai penutup ini saran dari dokter agar kebersihan gigi tetap terjaga gimana nih dok? Caranya satu jaga kebersihan mulut. Ya, jaga kebersihan mulut yang tadi gosok gigi ya, gosok giginya juga harus tepat ya. Terus pemakaian dental floss, benang gigi, terus cara penyikatan itu. Kedua, di samping jaga kebersihan, jaga pola makan. Pola makan. Ya kan, makanan jangan yang terlalu banyak gula atau yang karbohidrat. Di samping tadi saya bilang banyak karang kan juga bisa diabetes juga kan. Iya. Pola makan sama bagi yang perokok. Perokok dan peminum alkohol itu ya sebetulnya memang kurang sehat juga untuk kesehatan gigi sendiri karena kan yang tadi saya bilang produksi air liurnya menurun. Dan periksa rutin ya. Ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu yang penting. Yang penting itu ya dok. Ya, baik. Periksa rutin 6 bulan sekali supaya ketahuan di dalam mulutnya itu harus perlu perawatan apa tidak. Baik. Baik dokter, itu terima kasih banyak dok atas pesan-pesannya untuk healthy people. Nah healthy people, jangan lupa ini pesan-pesan dari dokter Gigi Maharani ya agar kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga.
Yang paling penting dari tadi pesan Dr. Gimarani adalah selain menjaga untuk cara menggosok giginya yang baik, kemudian waktu-waktu untuk menggosok giginya juga harus diperhatikan. Kemudian pola makannya juga ya dok ya, pola makan, pola minum, dan juga jangan lupa 6 bulan sekali datang ke dokter gigi untuk pemeriksaan kesehatan giginya. Siapa tahu ada mulai muncul karang-karang gigi atau ada gigi yang bolong kita nggak ngeh gitu karena nggak sakit karena ya dok ya. Betul. Jadi bisa dapat diatasi sedini mungkin gitu, sehingga tidak terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ke depannya gitu ya dok. Baik, Healthy People mumpung masih ada promo dental scaling di Rumah Sakit Harapan Bunda, jadi Healthy People bisa melakukan pembersihan karang gigi di Rumah Sakit Harapan Bunda di Poliklinik Gigi kami dengan harga Rp432.000. Ini harga aslinya adalah Rp540.000 lah Healthy People. Jadi ini sangat-sangat lumayan ya dong ya gitu. Jadi sangat-sangat menarik nih. Saya juga sangat tertarik nih, pengen sekali jadinya dong. Boleh, ayo Mbak. Sampai dengan promonya sampai dengan 31 Januari 2022 Healthy People. Jadi masih ada waktu sebulan lebih nih. Setahun kali ya dok? Tahun depan masih ada nih Healthy People. Jadi jangan lupa untuk atau sempatkanlah gitu ya untuk datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, ke Poli Gigi untuk membersihkan karang gigi yang mungkin menumpuk atau ya sedikit tapi jangan sampai ditunda-tunda gitu Healthy People ya. Nah, jika Healthy People ada keluhan tentang gigi atau sakit gigi tapi belum bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, bisa melalui dokter online service atau telemedicine di 0817 0349 0318. Bisa kirim WhatsApp ke nomor tersebut, nanti akan dibantu oleh admin telemedicine kami, bisa konsultasi dengan dokter gigi untuk tindakan untuk penanganan awal ya jika ada sakit gigi gitu ya. Mungkin nanti diberikan resep untuk penanganan awalnya ya dok ya, tapi jika ada tindakan tetap harus datang ke rumah sakit untuk secara langsung dilakukan tindakan oleh dokter gigi kami seperti itu Healthy People. Nah, Healthy People hari ini kami sudahi untuk acara edukasi kesehatan melalui Instagram Live hari ini. Dr. Gigi Maharani, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan edukasi kepada kami. Healthy People jangan lupa kemudian likes Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, postingan-postingannya banyak, isinya banyak tentang edukasi kesehatan ataupun promo-promo yang sedang berjalan di Rumah Sakit Harapan Bunda saat ini. Dan juga kita punya juga YouTube channel ya Healthy People. Di sana juga banyak edukasi kesehatan yang lengkap. Jadi seperti hari ini juga nanti edukasinya akan kita posting kembali di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi untuk Healthy People yang mungkin tadi ketinggalan di awal atau sudah ikut di awal tapi di akhir acara ini nggak sempat gitu ya karena ada satu dan lain hal, nanti bisa cek lagi di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda, namanya RS Harapan Bunda _JKT. Jangan lupa subscribe ya Healthy People ya. Di situ banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat buat Healthy People semua. Nah, untuk informasi lainnya bisa cek juga di website kami di www.rsharapanbunda.com. Jangan lupakan juga protokol kesehatan Healthy People ya. Kita nggak pernah bosan-bosan ngingetin, tetap lakukan jaga jarak, kemudian pakai masker juga jangan dilupakan kemanapun juga ya, asal jangan di rumah ya dok. Jangan dilupakan, kemudian cuci tangan dan juga hindari kerumunan, batasi untuk mobilitas. Itu aja Healthy People dari kami. Hari ini adalah kali terakhir di 2021 Healthy People untuk Instagram Live Rumah Sakit Harapan Bunda on air gitu ya dok. Kita akan ketemu lagi tahun depan, mudah-mudahan dengan informasi kesehatan atau edukasi kesehatan yang lebih informatif lagi. Healthy People bisa kirim pesan di DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, tema apa sih yang Healthy People inginkan untuk kami bawakan gitu ya. Jadi biar kami juga tahu nih masukan dari Healthy People apa saja tema-tema yang ingin Healthy People disampaikan oleh kami. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang memang sesuai dengan harapan dari Healthy People. Nah, ini Healthy People, ini teman-teman yang berada di balik layar selama ini mau gabung sama kita untuk say hi. Terima kasih banyak atas atensi dari Healthy People semuanya selama ini dan supportnya terhadap kami dari bidang humas dan promosi kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Jangan bosan-bosan untuk tonton kami, jangan bosan-bosan untuk ikuti edukasi kesehatan kami berikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat Healthy People dan keluarga semuanya. Keep healthy and happy. Sampai ketemu 2022.